Wanita ini sudah memiliki suami, tapi sang suami mengizinkannya untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama pria lain yang merupakan 12년 전에. kekasih masa kecil istrinya. Hai kawan, Assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Film dimulai dengan memperlihatkan sepasang remaja Korea bernama Nayeong dan Haesung. Mereka adalah teman sekelas yang sangat akrab, sering menghabiskan waktu berdua dan selalu pulang bersama karena arah rumah yang sama. Namun, Nayeong dan keluarganya yang bekerja di bidang perfilman ternyata telah mempersiapkan diri untuk pindah ke Amerika dengan tujuan agar pekerjaan ayahnya bisa mendapatkan delegasi yang lebih besar di negara Hollywood tersebut. Karena itu, Nayeong mulai memilih nama Amerika yang cocok untuknya dan Nayeong berencana mengganti namanya menjadi Nora Moon. Itu adalah nama yang akan Nayeong pakai saat pindah ke Amerika, yaitu Nora Moon. Suatu hari, ibunya Nayeong bertanya tentang siapa yang paling Nayeong sukai di sekolah. Dan Nayeong dengan jelas dan percaya diri menjawab Haesung, teman lelakinya yang selalu bersama dengannya. Tidak canggung-canggung, Nayeong mengungkapkan alasannya menyukai Haesung, yang menurutnya Haesung adalah lelaki gentleman dan juga baik. Dan Nayeong memimpikan menikah dengan Haesung ketika dewasa kelak. Mendengar penuturan itu, membuat sang ibu mengajak Haesung dan ibunya bermain-main di taman. Dengan tujuan menciptakan kenangan manis antara Haesung dan Nayeong sebelum mereka pindah ke Amerika. Namun ternyata rencana kepindahan Nayeong yang baru diketahui Haesung membuat Haesung sangat sedih. Di akhir kebersamaan mereka, keduanya diam tanpa mampu mengucapkan satupun kata perpisahan. Akhirnya, Nayeong dan keluarganya pun pindah ke Amerika. Dan waktu-waktu berlalu, di mana Nayeong melewati masa remajanya di sekolah yang baru. 12 tahun berlalu. Haesung yang berusia 24 tahun telah selesai menjalani wajib militer dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Sementara Nayeong yang juga berusia yang sama menjalani aktivitasnya sebagai seorang penulis dengan memilih hidup mandiri di Amerika. Suatu hari, saat sedang searching di media sosial, Nayeong menemukan sebuah komentar di akun ayahnya dari Haesung yang mencari keberadaan Nayeong namun tidak pernah ditemui sebab Nayeong telah mengganti nama menjadi Nora. Mengetahui itu, Nayeong bersemangat untuk menghubungi Haesung melalui video call. Sebuah video call pertama mereka setelah berpisah selama 12 tahun tampak sangat hangat. Nayeong dan Haesung saling berbagi cerita tentang hari-hari yang berlalu dari masing-masing pribadi ketika mereka tidak lagi bersama. Perbincangan dan komunikasi melalui video call terus berlanjut. Setiap hari mereka selalu menyempatkan waktu untuk berbincang. Perbincangan yang makin lama semakin intens, semakin terasa mesra dan hangat. Namun, ada satu hal yang tak pernah menjadi penyelesaian dalam perbincangan mereka, yaitu sebuah pertemuan, di mana Haesung yang diminta Nayeong untuk datang mengunjunginya tak pernah benar-benar mengusahakan itu. Semuanya terkendala dengan kegiatan dan pencapaian mereka masing-masing, di mana Haesung ternyata harus pergi ke Cina untuk mengurusi pendidikannya. Sementara Nayeong juga harus pergi ke Toronto untuk urusan pekerjaan juga. Karena komunikasi hanya sebatas komunikasi, di mana hubungan mereka juga tidak pernah tercetus untuk menjadi lebih dari sekedar teman, Nayeong akhirnya meminta Haesung untuk menyudahi komunikasi intens mereka demi mencapai tujuan dan visi masing-masing, untuk kembali menjaga jarak dan memberi waktu kepada masing-masing mereka dalam mencapai mimpi masing-masing. Permintaan Nayeong membuat Haesung bersedih. Haesung memang terlihat masih menyimpan perasaan terhadap Nayeong, tapi mau bagaimana lagi, jarak menghalangi mereka.
Kini Haesung bersiap untuk melanjutkan pendidikannya ke Cina. Sementara Nayong juga melanjutkan kegiatannya dan pekerjaannya di Toronto. Hari-hari berlalu di masing-masing sisi dengan kegiatan masing-masing. Di Toronto, dalam sebuah acara, ia bertemu dengan seorang penulis Amerika bernama Arthur. Begitu pula di Cina. Haesung juga bertemu dengan wanita Cina yang tampaknya pertemuan tersebut akan mengarah ke suatu hubungan yang lebih serius. 12 tahun berlalu setelah hari itu. Baik Haesung dan Nayong, usia mereka kini sudah memasuki 30-an. Dan ternyata pertemuan tak sengaja Nayong dan Arthur di Toronto telah menghasilkan sebuah jalinan pernikahan di antara mereka. Ya, Nayong telah menikah dengan pria Amerika, seorang penulis yang cukup terkenal bernama Arthur. Pernikahan yang telah memasuki usia 7 tahun. Dan hari-hari romantis terus bergulir di antara Nayong dan Arthur. Sampai suatu ketika, Nayong yang ternyata telah menceritakan tentang Haesung sebagai teman masa kecilnya kepada Arthur, mengatakan bahwa Haesung akan datang ke New York. Begitupun dengan Haesung yang sudah kembali ke Korea setelah pendidikan dari Cina, kini berkumpul dengan teman-temannya. Teman-temannya membahas keberangkatan selanjutnya Haesung ke New York dengan tujuan berlibur. Teman-temannya mengira Haesung juga bertujuan untuk bertemu dengan wanita yang ia sukai sejak dulu, yaitu Nayong. Tapi ternyata Haesung juga telah mengetahui bahwa Nayong telah menikah. Sehingga tujuan untuk menemui pujaan hati sesungguhnya telah kandas. Akan tetapi, ketika Haesung tiba di Amerika, tepatnya di New York, ia ternyata memang telah membuat janji untuk bertemu dengan Nayong. Haesung menunggu Nayong di tempat yang telah dijanjikan, menunggu dengan gugup dan cemas. Tak berselang lama, dari kejauhan, Nayong terlihat berdiri sambil memanggil nama Haesung. Beberapa detik, mereka saling memandang dari kejauhan. Nayong segera mendekat dan menatap Haesung lalu memberikan pelukan hangat. Keduanya tampak saling tersipu, merasa haru dan bahagia atas pertemuan pertama mereka setelah 24 tahun berlalu. Keduanya saling melempar senyum dan terlihat sedikit canggung. Pertemuan mereka lalu berlanjut ke sebuah perjalanan. Nayong mengajak Haesung menaiki kereta api menuju tempat-tempat wisata yang sering dikunjungi para turis yang datang ke Amerika. Sesekali Nayong membantu mengambilkan foto kenang-kenangan untuk Haesung. Sembari menikmati sekitar, mereka saling berbagi cerita, terutama tentang hubungan masing-masing dengan pasangan masing-masing. Nayong menceritakan tentang Arthur yang sedikit-sedikit mengetahui hal-hal tentang Korea. Namun, setelah membahas pacar Haesung, ternyata hubungan Haesung dan kekasihnya sedang break untuk sementara waktu. Alias Haesung sedang jomblo. Nayong sempat mempertanyakan kenapa 12 tahun yang lalu Haesung mencari-cari kabar tentang Nayong melalui media sosial. Dan jawabannya cukup membuat debar-debaran terasa di hati Nayong, yaitu karena Haesung ingin melihat Nayong sekali lagi. Apalagi akhirnya kini mereka bertemu kembali. Namun Nayong menegaskan bahwa semua yang terjadi dulu adalah ketika mereka masih bocah dan sekarang mereka sudah dewasa dengan jalan hidup masing-masing. Saat pulang ke rumah, Nayong terlihat gusar. Ia menceritakan perkiraannya yang benar pada suaminya tentang kedatangan Haesung ke New York yang memanglah untuk bertemu dengan dirinya, namun berkedok sebagai liburan. Sementara itu, saat bersenda gurau, Nayong sempat memuji-muji pribadi Haesung yang ia kenal sangat baik dan maskulin menurutnya. Itu sempat membuat Arthur bertanya apakah Nayong tertarik dengan Haesung. Tapi Nayong dengan jelas menjabarkan bahwa Haesung hanyalah rekaman masa kecil dan gambar dalam video call-nya yang kini berubah menjadi wujud manusia nyata. Dan mungkin perasaan antusias yang dirasakan Nayong saat ini hanyalah kerinduan terhadap sosok Haesung kecilnya dulu yang mengingatkannya akan Korea.
Arthur juga menjelaskan bahwa meskipun sebagai suami, ia tidak berhak marah atas tindakan dan keputusan Nayong untuk terus menemani Haesung selama Haesung ada di New York. Ia percaya bahwa Haesung hanyalah kekasih masa kecil Nayong yang telah menempuh 13 jam untuk terbang dari Korea ke Amerika. Dan Nayong tidak akan kabur dengan Haesung meninggalkannya dan semua pencapaiannya di Amerika. Tapi pada saat menjelang tidur, Arthur si penulis mengutarakan ketakutannya atas kisah yang terjadi di antara mereka, di mana jika itu sebuah cerita novel, maka ia akan menjadi orang ketiga yang berada di antara kisah cinta Nayong dan Haesung. Tapi Nayong meyakinkan Arthur bahwa segala yang telah terjadi itulah takdir. Takdir pula lah yang membuat Nayong pergi meninggalkan Korea menuju Amerika dan berakhir dengan menikah dengan Arthur. Esoknya, Nayong kembali menemani Haesung. Kini rute wisata yang mereka tuju adalah menaiki perahu untuk melihat ikon Amerika, yaitu patung Liberty. Haesung tampak senang. Ia berfoto dengan patung Liberty dan berfoto bersama dengan Nayong. Nayong memperlihatkan foto-foto pernikahannya dengan Arthur kepada Haesung. Menjelang malam, Nayong mengajak Haesung untuk mampir ke rumahnya bertemu dengan Arthur. Haesung terlihat gugup. Tapi sesampainya di dalam rumah, Arthur justru menyambut Haesung dengan senyum dan sapaan berbahasa Korea. Meskipun jelas baik Arthur dan Haesung keduanya tampak canggung. Arthur mengajak Haesung untuk makan malam. Mereka berjalan menuju restoran. Sembari Arthur melemparkan pertanyaan-pertanyaan tentang kemana seharian ini Haesung dan Nayong pergi. Dan ternyata pergi melihat patung Liberty menggunakan kapal feri seperti yang dilakukan Nayong dan Haesung belum pernah Nayong lakukan bersama Arthur, dan itu membuat Nayong merasa serba salah. Apalagi saat makan malam, justru yang duduk tepat di samping Nayong adalah Haesung, bukanlah suaminya. Kebersamaan mereka berlanjut sampai lewat tengah malam, bahkan menjelang dini hari. Sebab tinggal sedikit waktu yang dimiliki Haesung untuk berada di New York. Sebab besok pagi ia harus segera kembali ke Korea. Mereka berbincang di sebuah bar. Semula perbincangan tersebut terjadi antara Arthur, Nayong, dan Haesung. Dengan Nayong yang mengartikan semua kata-kata Haesung ke bahasa Inggris. Namun lambat laun obrolan itu menjadi lebih intens. Hanya berkisar antara Nayong dan Haesung dalam bahasa Korea yang tidak dimengerti Arthur. Haesung mengutarakan pertanyaan apakah Nayong tidak merindukannya selama ini. Dan ternyata keduanya saling merindukan meskipun akhirnya memilih pasangan hidup masing-masing. Haesung juga mengungkapkan pemikirannya bahwa jika saja Nayong tidak pergi ke Amerika, maka mungkin dia yang akan menikah dengan Nayong dan memiliki anak. Tapi perbincangan antara hati dan cinta yang tak pernah terjadi tersebut berakhir dengan kata-kata bahwa Nayong, gadis kecil yang dicintai oleh Haesung, tidak ada di Amerika. Ia telah ditinggalkan Nayong untuk tetap berada di Korea sebagai cinta masa kecil Haesung. Sementara kini di Amerika yang ada hanyalah Nora yang tetap tinggal untuk menjadi milik Arthur. Haesung berterima kasih karena Nayong telah mengenalkan Arthur kepada Haesung. Dan saat Nayong pergi ke kamar mandi, Haesung meminta maaf pada Arthur dan mengatakan bahwa mereka akan berhenti sampai di sini. Pagi hampir tiba. Setelah mengambil koper yang dititipkan di rumah Nayong, Nayong meminta izin mengantarkan Haesung ke jalan sampai dijemput oleh taksi. Mereka saling bertatapan tanpa kata-kata selama beberapa menit. Ketika taksi tiba, sebuah pelukan perpisahan mereka utarakan dengan sangat erat. Sebelum masuk ke dalam taksi, Haesung sempat bertanya, di masa yang lain akan dipertemukan sebagai apa mereka dalam takdir? Namun, keduanya tidak ada yang mengetahui. Selepas kepergian Haesung, Nayong berjalan pulang dengan gontai. Di depan pintu rumahnya, ia telah ditunggu oleh Arthur. Seketika, tumpahlah air mata yang ia tahan dalam pelukan suaminya.
Sementara Haesung kembali ke Korea sesuai dengan janjinya tanpa komunikasi apapun lagi dengan Nayeong. Film ini mengajarkan kita tentang arti kedewasaan, tentang tanggung jawab menerima keputusan yang telah kita pilih, tentang percaya bahwa apapun yang terjadi adalah takdir yang telah digariskan, dan masa lalu hanyalah sebuah kenangan, serta memberikan kepercayaan pada orang-orang yang kita cintai, bahwa yang memang jodohmu akan datang tanpa kau pinta, dan yang bukan jodohmu akan pergi meski kau tahan. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video Maniak Movie selanjutnya. Bye-bye.